Menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Damang dainang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan,
Masih banyak orang Kristen, termasuk masih banyak dari jemaat HKBP yang masih menganggap tabu, bahkan ada yang merasa memuakkan ketika berbicara dengan politik. Asal ditaringoti hata politik, sektor ada hal negatif, ada aura-aura tidak mengenakkan yang muncul. Anggapan itu seolah-olah menjadi sebuah ajaran yang berkembang di tengah-tengah gereja, bahwa gereja atau orang Kristen tidak boleh terlibat di dalam politik. Jadi saya kira itu ajaran yang baru, bahwa gereja HKBP, jemaatnya tidak boleh terlibat di dalam politik. Menurut pandangan saya pribadi, hal ini terjadi karena pengerdilan makna dari politik itu sendiri. Karena apa? Karena perilaku orang-orang yang menggunakan cara kotor untuk mendapat kekuasaan, dan lebih lagi menyalahkan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan setelah berkuasa. Alana muncul produk hasil dari politik itu hal-hal yang tidak baik, sehingga banyak orang Kristen yang memandang negatif, bahkan memuakkan ketika berbicara tentang politik. Gereja dan orang Kristen tidak dapat meniadakan negara, karena negara terpanggil untuk menjamin keteraturan, menjamin kesejahteraan umum, dan negara harus menjamin keberlangsungan hidup setiap individu. Tidak tersirangi, gereja tidak akan mampu dan tidak dapat meniadakan negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, politik itu dibutuhkan. Politik itu dibutuhkan. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa meniadakan politik, atau memandang politik itu tidak dibutuhkan. Namun sebagai orang Kristen kita harus menyadari sekaligus menyaksikan Tuhanlah yang empunya kuasa, dan di balik itu semua kita memiliki tanggung jawab iman kepada yang berkuasa itu di dalam hal politik. Oleh karenanya gereja dan orang-orang Kristen perlu memandang politik itu atik pe secara etimologi nagudangan artini politikon. Kalau ta lului di kamus, bahkan di pengertian orang melalui googling misalnya, pengertian politik ini sangat banyak. Tetapi pada saat ini saya ingin memperkenalkan politik yang dipandang dari iman Kristen itu apa. Menurut saya bahwa politik itu adalah sebuah seni. Politik itu adalah sebuah seni dalam rangka menuju kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi orang banyak, kesejahteraan bagi semua orang. Olan pelet siani dak politik begwarni dari pandangan iman Kristen. Itu adalah sebuah seni di mana kita harus menunjukkan tanggung jawab juga terlibat di dalamnya. Paulus di awal dari nas ini mengingatkan 3 hal. Pertama, Paulus mengingatkan Timoteus supaya Timoteus memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Yang pertama ini di dalam bahasa asli, bahasa Yunani ini dikatakan dengan kata desis, yang artinya bahwa doa ini, kebutuhan ini, permohonan kepada Tuhan ini adalah permintaan yang didorong dari kebutuhan diri sendiri. Kedua, Paulus mengingatkan Timoteus juga untuk menaikkan doa syafaat. Dalam bahasa Yunani, doa syafaat ini adalah proseukas enteuxis, yang artinya adalah marilah kamu Timoteus,
Dan ini juga menjadi panggilan bagi kita sekarang, menjadi perantara memohon untuk orang lain. Saya melihat di belakangan ini, di situasi pandemi ini, saya analisa interlokal loh, Pak. Saya belum meluas hanya di jemaat yang saya layani. Ternyata kehidupan berdoa kita tergerus sangat banyak. Sadar tidak sadar, semakin banyak waktu kita kurang dalam hal berdoa. Bisa saja mungkin kita berdoa, waktunya juga seperti biasa kita berdoa, tapi ada hal-hal yang kurang di dalam hal doa kita. Ya dope ditanya kok kamu peditamu. Ya dope ditanya kok kamu perhaladutta. Masihkah kita mendoakan bangsa dan negara ini? Manang nahulap fokus do, manang yakon COVID. Sadar tidak sadar, kehidupan berdoa kita ini sudah semakin tergerus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari dengan semangat iman kembali menyorakan doa ini, sama seperti yang dikatakan Paulus kepada Timoteus ini, jadilah perantara memohon untuk orang lain. Itu yang sering saya katakan. Mau luarong si salah, misalnya nanaik si kita ingin dia itu berubah, manusia dengan cara apapun tidak akan dapat merubah hati orang lain. Tetapi Tuhan mempunyai beribu-ribu cara untuk menyentuh hati orang supaya berubah. Alan itu Tuhan tu pasahaton. Doakan orang lain itu menjadi pengantara bagi orang lain. Yang ketiga, Paulus menyatakan kepada Timoteus, selalulah engkau mengucap syukur, Eukaristias, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah untuk semua orang. Artinya kan dari hal berdoa yang dinasihatkan oleh si Paulus ini, kita hendak melihat jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi berdoa juga lah untuk orang lain. Singkatnya, berkaitan dengan minggu kita ini, Paulus mendorong Timoteus dan mendorong warga Kristen saat ini untuk berdoa kepada semua orang, berdoa kepada pemimpin-pemimpin, berdoa juga untuk pemilihan kepala daerah yang akan datang, baik penyelenggaranya, baik pengawasnya, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Berdoalah untuk itu. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan dari nas ini sebagai warga gereja untuk mewujudkan politik sebagai kesejahteraan umum. Pertama, gereja harus hadir sebagai school of virtue. Gereja harus hadir sebagai sumber pendidikan. Gereja sebaiknya tidak terlibat dalam politik dalam rangka merebut kekuasaan. Molo kekuasaan tujuannya memang gereja tidak usah berpolitik. Tapi kita harus turut dalam berpolitik, tidak dalam rangka merebut kekuasaan. Ini yang ditekankan oleh Martin Luther di dalam bukunya tentang 2 kerajaan. Kurang lebih Martin Luther mengatakan dalam pengajaran 2 kerajaan itu, gereja bukan milik negara, dan sebaliknya negara bukan milik gereja. Jadi kalau kita berpolitik dalam rangka supaya menjadikan negara ini menjadi negara agama Kristen misalnya, oh itu tidak boleh. Tidak boleh. Atau kita mengikuti politik supaya semua orang Kristen itu menjadi negara yang mengatur agamanya, oh itu tidak boleh. Itu yang mau disampaikan oleh Martin Luther dalam pengajarannya tentang 2 kerajaan. Gereja bukan milik negara, dan sebaliknya negara bukan milik gereja. Oleh karenanya gereja perlu memperlengkapi warganya, memperlengkapi jemaatnya dengan pengetahuan dan kebenaran, sehingga peran warga gereja menjadi pribadi sebagai murid Yesus. Jadi terjadi pemuridan, discipleship
di tengah-tengah gereja ini dalam rangka menerangkan bahwa politik ini adalah sebuah seni yang indah kalau kita lakukan di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Peranan pemuritan akan memampukan warga gereja dalam rangka menghidupi iman, mengambil bagian, mengusahakan kesejahteraan umum itu tadi. Dan ini yang akan saya sampaikan melalui nas ini. Setiap gereja dan warganya, baik di dalam persekutuan, baik dalam peribadatannya, menjadi wadah untuk belajar akan nilai-nilai kebaikan dari karya Allah di dalam Yesus Kristus demi keselamatan dan kesejahteraan umum bagi semua orang. Sebagai orang Kristen, kita bertanggung jawab mendoakan, memohonkan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan semua orang. Nilai-nilai yang akan mendorong kita untuk mengambil peran melalui pemilihan kepala daerah di daerah kita ini. Sidoarjo juga ya, di 9 Desember yang akan datang. Mari mengambil peran melalui pemilu kada di bulan yang akan datang. Itu yang pertama. Gereja dan warganya harus hadir sebagai sumber pengajaran, pemuritan, menyatakan bahwa politik itu indah, politik itu sebagai seni yang dilakukan untuk kesejahteraan umum. Yang kedua, sebagai pribadi, warga gereja berhak terjun dalam politik praksis. Nainggabe legislatif silahkan, mau jadi eksekutif silahkan. Ya, warga gereja sebagai pribadi, bukan mengatasnamakan gereja, berhak terjun di dalam politik praksis. Tapi celakanya tidak sedikit dari warga Kristen yang terjun secara praktek di dunia politik justru terjebak dalam pusara kekuasaan yang korup dan lalim, sehingga panggilan sebagai murid seperti yang pertama saya katakan tadi itu dikesampingkan, bahkan banyak yang melupakan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, Yesus yang telah memanggil kita sebagai murid-muridnya dipanggil untuk bersyafaat, dipanggil untuk berdoa kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang menyatakan dirinya pengikut-pengikut Kristus, di dalam menjalankan politik prakteknya, dalam praktek politik yang dilakukannya, supaya senantiasa mengingat bahwa dia adalah murid Yesus, bahwa dia adalah anak Tuhan, supaya jangan mau terlibat dan masuk ke dalam pusaran kekuasaan yang korup, yang lalim, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Berdoalah dan berperanlah supaya siapapun nanti yang akan terpilih dalam proses demokrasi, proses politik, menunjukkan seperti yang dikatakan di dalam nas kita ini, tidak lalim, tidak korup, tetapi memikirkan kesejahteraan umum. Molo adong beberapa orang politik ini kadang dihubungkan dengan Tangyang Alia Manami, doa Bapa kami, aihodo napuna rajaon, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa harus dipilih lagi penguasa? Ini rupanya HP ngadidok di Tangyang, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan. Oleh karena itu warga gereja, umat Kristen memiliki karakter yang baik dan etika hidup yang didasari kesadaran akan panggilan Tuhan. Artinya semua proses itu tidak hanya proses politik, bahkan kehidupan kita sehari-hari harus menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini.
harus memperlihatkan bahwa Tuhan kita itulah yang berkuasa. Harus memperlihatkan bahwa hanya Tuhan kita itu yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, kehidupan berdoa dan melakukan tanggung jawab sebagai warga negara dan warga kerajaan Kristus, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, sebagai warga gereja, berdoalah dan gunakanlah hak pilih. Berdoalah dan gunakanlah hak pilih, jangan ada yang golput. Sengaja do huwai poin non 3 moloholas sadahian anon gawe rasong sono na teruskan. Nah jerong nomor sada nak kiring arong nomor 2, arong gotong nomor 3. Tulu do disuruh juga dulu. Nah, lihatlah, berdoalah dan gunakanlah hak pilih. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tahapan ini kan sudah diundur. Dan di tanggal nih di rencanaun itu diundur karena situasi pandemi, dan yang pasti akan dilakukan dengan cara yang berbeda, kondisi yang berbeda dari biasanya. Sebagai warga gereja yang sekaligus warga dari Republik ini, marilah kita mendoakan pilkada serentak di beberapa daerah yang akan diadakan di bulan Desember nanti, dengan turut berperan menggunakan hak pilih, sekaligus taatilah protokoler kesehatan dalam pelaksanaannya. Bukan hanya di pilkada, tetapi sekarang juga mari semakin mematuhi protokoler kesehatan sembari berdoa supaya badai ini, supaya wabah ini segera berlalu. Memang luar biasa kecintaan jemaat Kristen ke gereja dan ke saudara-saudaranya yang di gereja. Karena apa? Uttoro paddo hita tertib protokoler kesehatan di gereja daripada di mall, daripada di pasar, daripada di tempat keramaian yang lain. Jadi puji Tuhan tapi biar kehadiran gereja kita ini juga bermanfaat, tularkan itu juga keluar. Mololau kita tuh pasar tembung nang kita lupa, tapi di gereja bermasker, mencuci tangan, naringgasan, nangulu majalang dongan na. Tapi ulah sa di pasar, turun na civika-civiki di haul kan? Iya. Nah ini new normal yang bagaimana ini yang mau kita lihat ini? Sadar tidak sadar terjadi ya Kamanginang. Ya, sadar tidak sadar ini terjadi. Nah, di gereja kita tertib, jaraknya segini nah, di luar sana bagaimana kita ini? Masih berdesak-desakan mungkin ya. Di tempat kuliner favorit saya beberapa kali perhatikan itu. Tidak ada sama sekali. Ini luar biasa yang dilakukan AKBP Sidoarjo ini. Pesan saya, disalurkanlah ini ke yang lain. Ya, unang terpengaruh itu betong di luar. Kalau mau kita keluar apa yang diterapkan oleh gereja kita ini, kita buatkan jadi khotbah di yang lain. Yang terakhir sekali yang mau saya sampaikan adalah berdoalah untuk gereja Tuhan. Dan cara berdoa itu tidak hanya mengatakan, tetapi juga tentunya beraksilah, lakukanlah, dan bersyukurlah. Marpesta gotilon hami na minggu na lewat di HKBP Rungkut dengan new normal. Dan satu kesaksian yang sangat luar biasa yang mau saya sampaikan adalah na dapok nami hasil dari pesta gotilon ini di tahun ini 2 kali lipat dari keadaan normal. 2 kali lipat dari keadaan normal. Saya agak terkejut tadi di warta itu dikatakan ini target kita kurangin dan harusnya harus semakin dinaikkan. Karena apa Mang Inang? Karena kualitas iman kita sebenarnya akan boleh kita ukur sendiri, bukan orang lain yang ukur.
akan boleh kita ukur sendiri dari bagaimana cara kita mengucap syukur kepada Tuhan di situasi yang sulit. Ai molo di situasi na dengkat domadok mauliat itu debata, itu hal biasa. Ne biasa ro jinalo hamuliat o sia donang masuk PNS ni anak keningan. Biasa. Jinalo hamuliat o sia donang karena malum sia persahito ni biasa. Ya do di begiamu jinalo hamuliat o san keluarga nu mangido tangiang alamot ding anak konna. Dan kalau itu yang terjadi, itulah kualitas iman yang sebenarnya. Alani kukutantang huriaun. Panitia pesta gotilon, suarakan ini. Mulai target tidak keningan. Biarlah target alai kulubi wera muna jani. Amin. Yang sudah memberikan itu saya lihat yang tadi itu tambah lagi itu. Enggak di si tortorna, enggak di si lelangna, enggak di si ulupulukna. Sudah di situ semua. Ya. Dan ini di situasi sulit ini kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Tunjukkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Gudang nai si capayota. Banyak yang harus kita pikirkan lagi dan kita perjuangkan di gereja ini. Tuhan memberkati panitia pembangunan sangat luar biasa. Memberkati seluruh pelayanan di gereja Tuhan ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menguatkan bangsa dan negara kita ini, para pemimpin-pemimpin kita, penyelenggara pilkada, seluruh yang terkait, supaya proses demokrasi berjalan dengan baik. Kita doakan gereja Tuhan, tatangnya konak kapanitiatai seluruh parhalado kita, supaya dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan nyata, benar-benar nyata melalui HKBP Sidoarjo ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa, mendoakan diri kami dan mendoakan semua orang, secara khusus mendoakan kesejahteraan bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini, bangsa dan negara kami dan daerah kami ini. Ketika gereja Tuhan hendak mengajarkan tentang tanggung jawab kami di dalam dunia politik, Engkau mengajar kami untuk berdoa, mendoakan segala proses itu berjalan dengan baik. Engkau mengajak kami Tuhan untuk melakukannya dengan turut berpartisipasi, menggunakan hak pilih kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Berkati gereja Tuhan HKBP Sidoarjo ini. Ketika kami mengucap syukur pada saat ini atas segala berkat Tuhan yang telah kami terima di gereja Tuhan ini, sembari kami memohon datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan begitu bersukacita ketika gereja Tuhan benar-benar berdiri HKBP Sidoarjo di daerah ini. Berkati panitia, berkati segala tahap demi tahap proses yang akan dijalani, supaya itu berjalan dengan baik dalam lindungan Tuhan. Di minggu yang akan datang, gereja Tuhan juga akan bersukacita atas segala berkat Tuhan yang kami terima dalam 1 tahun ini. Tuhan, Engkau akan mengajarkan kami mengucap syukur dalam situasi sulit ini, mempersembahkan yang terbaik di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami belajar dari seorang janda yang mempersembahkan dari ketidakadaannya. Ya Tuhan, ajar kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja-Mu HKBP Sidoarjo ini. Kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh pelayan Tuhan di gereja ini. Kami serahkan seluruh jemaat, mulai dari anak-anak sampai orang tua kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.